Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 13 November tahun 2023, saya akan mengomentari Prabowo Subianto ketakutan, Sri Mulyani tim ses Ganjar Pranowo. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam keadaan politik sekarang, Sri Mulyani memilih mendukung Ganjar Pranowo. Setelah mendukung Ganjar Pranowo, lalu menunjuk Sri Mulyani tim ses Ganjar Pranowo. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan ditunjuk tim ses Ganjar Pranowo berakibat Prabowo Subianto merasa ketakutan. Timbulnya ketakutan calon presiden Prabowo Subianto di dalam kampanye nanti akan membahas kejelekannya di tengah-tengah masyarakat yang berakibat nama baik Prabowo Subianto menjadi jelek yang berakibat tidak dipilih rakyat dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Ketakutan Prabowo nanti antara lain: A. Sri Mulyani nanti mengkampanyekan masalah Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan terkait pembelian pesawat terbang bekas yang sudah tua berumur sekitar 20 tahun. Diduga sudah mulai rusak-rusak yang diduga dalam pembeliannya pesawat tempur tersebut syarat perbuatan korupsi. B. Proyek food estate atau proyek lumbung pangan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto di Kalimantan yang anggarannya mencapai ratusan miliar gagal total yang merugikan keuangan negara ratusan miliar yang diduga anggarannya ratusan miliar tersebut dikorupsi. Mengkampanyekan calon Presiden Prabowo Subianto mencekik leher Wakil Menteri Pertanian di dalam Istana Negara sebelum dimulai rapat. D. Ditambah masa lalu Prabowo Subianto sangat jelek. Semasa pemerintahan Presiden Soeharto telah memecat Prabowo Subianto selaku petinggi militer terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang belum kembali ke rumahnya. Akan dikumandangkan lewat kampanye bahwa Prabowo Subianto kebal hukum, sudah melakukan penculikan 13 aktivis, tetapi aparat penegak hukum terlebih aparat kepolisian tidak berani menindaknya. Diduga dari sekian banyak kejahatan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan maupun kejahatan masa lalunya yang dikampanyekan di muka umum akan berpengaruh dalam memilihnya, bahkan dapat berurusan ke salah satu aparat penegak hukum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya aparat penegak hukum terlebih kepolisian bertindak secara tegas atas perbuatan kejahatan baik berupa perbuatan korupsi maupun pembunuhan sebagai perwujudan negara hukum, lebih mengedepankan hukum daripada politik. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam keadaan politik sekarang, Sri Mulyani memilih mendukung Ganjar Pranowo. Setelah mendukung Ganjar Pranowo, lalu menunjuk Sri Mulyani tim ses Ganjar Pranowo. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan ditunjuk tim ses Ganjar Pranowo berakibat Prabowo Subianto merasa ketakutan. Timbulnya ketakutan calon Presiden Prabowo Subianto dari dalam kampanye nanti akan membahas kejelekannya di tengah-tengah masyarakat yang berakibat nama Prabowo Subianto menjadi jelek yang berakibat tidak dipilih rakyat dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Ketakutan Prabowo nanti antara lain: A. Sri Mulyani nanti mengkampanyekan masalah Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan terkait pembelian pesawat terbang bekas yang sudah tua berumur sekitar 20 tahun, diduga sudah mulai rusak-rusak yang diduga dalam pembeliannya pesawat tempur tersebut syarat perbuatan korupsi. B. Proyek food estate atau proyek lumbung pangan di Kalimantan yang ditugaskan Presiden Joko Widodo kepada
Prabowo Subianto yang anggarannya mencapai ratusan miliar, gagal total, yang merugikan keuangan negara ratusan miliar, yang diduga anggarannya ratusan miliar tersebut dikorupsi. C. Mengkampanyekan calon presiden Prabowo Subianto mencekik leher wakil menteri pertanian di Istana Negara sebelum dimulai rapat. Ditambah masa lalu Prabowo Subianto sangat jelek. Semasa pemerintahan Presiden Soeharto telah memecat Prabowo Subianto selaku petinggi militer terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang belum kembali ke rumahnya. Akan dikumandangkan lewat kampanye bahwa Prabowo Subianto kebal hukum, sudah melakukan penculikan 13 aktivis, tetapi aparat penegak hukum, terlebih aparat kepolisian tidak berani menindaknya. Diduga dari sekian banyak kejahatan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan maupun kejahatan masa lalunya yang dikampanyekan di muka umum akan berpengaruh dalam memilihnya, bahkan dapat berurusan ke salah satu aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan hukum. Harapan saya aparat penegak hukum terlebih kepolisian bertindak secara tegas atas perbuatan kejahatan baik berupa perbuatan korupsi maupun perbuatan pembunuhan sebagai perwujudan negara hukum, lebih mengedepankan hukum daripada politik. Sekian dan terima kasih.